Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua, khususnya pada pagi hari ini di mana Allah berikan taufik kepada kita untuk kembali istiqomah dalam menuntut ilmu agama, menghadiri majelis ilmu, menghadiri taman-taman surga, mendapatkan ketenangan, kemudahan jalan menuju surga dan banyak keutamaan lain. Semoga Allah selalu tambah nikmat yang ada pada kita dan kita bisa merasakan nikmat tersebut lebih baik lagi. Salat dan taslim, kita selalu berharap agar Allah selalu menganugerahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tentunya kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, ada sedikit penyampaian mengenai cek kesehatan gratis dan pembagian sembako berupa minyak 2 liter dan juga gula sebanyak 1 kilogram, yang mana alhamdulillah sudah dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober Jumat lalu, di mana dilaksanakan setelah sholat Jumat, dan di situ sudah dilaksanakan cek kesehatan gratis, di mana sebagian jamaah mengikuti kegiatan tersebut dan juga sebagian dari warga di sekitar mushola Darul Mutakin juga mengikuti cek kesehatan gratis. Di mana di situ kita sudah membagikan sebagian dari sembako tersebut. Jadi ada sekitar 30 paket sembako, yang mana ada 15 paket itu 2 liter minyak goreng, dan juga 15 paket itu minyak goreng sebanyak 2 liter dan juga 1 kilogram gula. Nah, sebagian sudah kita bagikan ke kaum duafa, dan kemarin diambil keputusan oleh panitia bahwasanya sebagian lagi itu tidak kita bagikan ke warga sekitar yang masyarakat umum, tapi juga ke kaum duafa juga, sehingga di bulan ini kita bagikan untuk kaum duafa. Jadi di bulan berikutnya pun ataupun di waktu selanjutnya kita bisa bagikan lagi dari paket-paket yang tersisa, sehingga benar-benar kita harapkan dari paket-paket yang ada itu memang manfaatnya bisa lebih besar lagi diterima oleh masyarakat sekitar mushola Darul Mutakin. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan pada seluruh jamaah dari Tanah Laut Mengaji mushola Darul Mutakin yang telah memberikan donasinya untuk cek kesehatan gratis ini pada panitia dan juga kepada dokter juga, Dokter Azhari, yang mana beliau telah membantu untuk melakukan cek kesehatan. Semoga Allah memberikan pahala yang besar dari apa yang telah kita amalkan, kita kerahkan, dan juga tentunya semoga Allah memberkahi kita semua. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oh ya, satu lagi untuk yang kedua itu donasi kusen lantai 2. Jadi mungkin kita sudah melihat di lantai 2 mushola Darul Mutakin untuk yang apartnya belum ada kusen jendelanya. Jadi dari donasi pembangunan yang ada itu kami buka nanti khusus untuk donasi yang masuk kita fokuskan ke pembangunan kusen dulu. Jadi ini tidak terpisah dari donasi pembangunan yang ada, tetapi ini memang satu bagian dari donasi pembangunan tersebut. Hanya saja nanti donasi yang masuk akan langsung dikerahkan untuk pengadaan kusen di lantai 2. Jadi bukan di pembangunan yang lain atau untuk menutupi hutang yang ada. Itu mungkin demikian. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berdonasi nanti bisa silakan transfer ke rekening Yayasan Riyadhus Shalihin Tanah Laut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas perhatian yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di mana kita masih bisa merasakan ketenangan, ketentraman, kenyamanan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya ibadah yang agung adalah ibadah menuntut ilmu agama. Maka ini adalah nikmat yang begitu besar. Di saat mungkin ada sebagian kaum muslimin yang saat ini merasakan penderitaan, merasakan suasana yang mencekam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenyamanan, ketentraman, keamanan. Maka ini adalah nikmat yang begitu besar yang patut untuk selalu kita syukuri dan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, putra-putri beliau, pada para sahabat, dan juga kepada umat beliau sampai ditegakkannya hari kiamat kelak. Jamaah rahimakumullah, ya mungkin akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir kita sudah mendengar bagaimana serangan-serangan dari negara Zionis Yahudi kepada saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestina. Tidaklah mereka lakukan itu kecuali karena saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestina sama-sama dengan kita mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seseorang itu harus simpati, minimal simpati, dan lebih baik lagi kalau dia empati. Simpati adalah kita merasa kasihan kepada saudara-saudara kita meskipun kita belum pernah merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Tetapi setidaknya kita sebagai seorang muslim memiliki sikap simpati, merasa sama-sama merasakan apa yang dirasakan meskipun sebenarnya kita tidak merasakan. Dan ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasad. Perumpamaan, permisalan seorang mukmin, orang-orang yang beriman itu di dalam rasa cinta, di dalam kasih sayang, di dalam lemah lembut seperti satu tubuh. Idza shtaka minhu 'udwun, kalau seandainya salah satu dari tubuh itu mengeluh, merasakan sakit, tada'a lahu sa'irul jasad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada satu anggota tubuh yang dia merasakan sakit, maka seolah-olah seluruh tubuhnya merasakan sakit. Orang kalau sakit gigi, bukan giginya aja yang dirasakan sakit. Ada orang ketika sakit gigi, tubuhnya, dirinya tidak bisa tidur, kepalanya juga sakit. Ada yang seluruh badannya meriang.
Maka seperti itulah permisalan seorang mukmin. Nah, maka ketika kita melihat, mendengar bagaimana kabar saudara-saudara kita di negeri Palestina, ya maka sudah selayaknya kita punya sikap simpati, merasakan dosa, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang sekarang tertindas, yang sekarang mendapatkan perlakuan yang tidak adil? Maka kita sebagai seorang muslim, ya, jika kita diberikan keuangan harta, maka kita infakkan. Kita beri bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestina sana. Ya, karena selama mereka dikepung oleh negeri Yahudi ini, maka mereka sangat sedikit minim mendapatkan pasokan makanan, minuman, obat-obatan. Ya. Dan kita tidak pernah tahu ibadah kita yang mana yang bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Bisa jadi rupiah-rupiah, 1 rupiah, 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100.000 rupiah yang kita bantukan untuk saudara-saudara kita, yang kita donasikan, itulah sebab diri kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita tidak memiliki harta, yang kita punya hanyalah doa, maka jangan kita pelit untuk mengangkat tangan, berdoa di sepertiga malam terakhir, di sujud kita, di akhir tasyahud kita, di waktu-waktu, di tempat-tempat di mana dikabulkannya doa, angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Setidaknya mereka diteguhkan di atas keimanan. Minta semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada mereka dari arah manapun. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Bisa jadi musuh yang begitu banyak Allah kalahkan hanya dengan doa seorang hamba yang saleh, yang dia bersujud, yang dia mengangkat tangannya di sepertiga malam terakhir. Jadi doa itu punya kekuatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hanya dengan doa maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan peluru-peluru, senjata-senjata rudal dari orang-orang Yahudi yang akan menghancurkan kaum muslimin. Bisa jadi dengan doa kita yang sedikit, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, ya Allah bantulah, tolonglah saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina. Mungkin dengan itu Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkan Yahudi sebelum mereka menghancurkan saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestina. Maka jangan sekali maka dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika nanti hari kiamat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya fulan, bukankah engkau bisa berdoa kepada? Karena ini salah satu bentuk hak seorang muslim, mendoakan seorang muslim. Lantas apa yang akan kita jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, mungkin kita tidak mampu dengan harta kita membantu mereka, kita tidak mampu dengan tenaga kita membantu mereka, tapi setidaknya kita punya doa. Lantas kalau seandainya doa saja tidak bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita katakan? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka pada kajian pagi menjelang siang ini. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid. Dan kita masuk pada bab yang ke-34 yang dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, yaitu bab minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara sabar, ya maka sabar ini merupakan ibadah yang agung, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang kedudukan sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya, seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau mengatakan
Sebagaimana dikutipkan di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, "Dzakarallahu as-sabra fi tis'ina mawdi'an min al-Qur'an." Dzakarallahu as-sabra fi tis'ina mawdi'an min al-Qur'an. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan kesabaran sebanyak 90 tempat di dalam Al-Quran. Maka ini menunjukkan begitu besar, begitu agung, begitu mulianya sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya tidak memiliki kedudukan yang agung, tidak memiliki kedudukan yang besar, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyebutkan sebanyak itu di dalam Al-Quran. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kesabaran kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman. Nah, Allah menyeru orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mintalah pertolongan kepada diriku." Senantiasa kalian meminta pertolongan kepada diriku. Dengan apa? Dengan amalan sabar dan juga amalan sholat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua amalan. Satu amalan hati, yang satunya amalan yang nampak. Amalan hati yaitu bersabar, dan amalan yang nampak yaitu mendirikan sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yuhibbu as-sabirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang senantiasa bersabar. Maka sejauh mana seorang hamba bisa bersabar, maka sejauh itu pula lah Allah Subhanahu wa taala akan membersamai hamba tersebut dengan kebersamaan yang khusus. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa turun kepada diri, enggak. Akan tetapi kebersamaan Allah ini bisa pertolongan Allah, ya, kemudahan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang dimaksud dengan kebersamaan yang khusus. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pahala orang-orang yang sabar. Berbeda dengan pahala-pahala amalan yang lain. Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan ganjaran orang-orang yang bersabar, ya, pahala mereka dengan pahala yang tak terhingga, tanpa batas. Kalau amalan-amalan lain ada pahalanya. Kita membaca Al-Quran, maka satu Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran diberikan satu kebaikan. Satu kebaikan dipergandakan 10 pahala. Nah, ini pahala membaca Al-Quran. Tetapi pahala sabar, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Berkata salah seorang ulama tafsir yaitu Syekh Sa'di, ini ulama yang baru meninggal sekitar abad, ya, ulama abad ke-13, 1300-an. Beliau mengatakan Allah menjanjikan bagi mereka pahala tanpa terhitung, yaitu tak terhingga, tanpa hitungan apapun ukuran. Dan tidaklah yang demikian itu kecuali karena agungnya kedudukan apa? Kesabaran. Maka sabar memiliki kedudukan, ya, yang mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lebih baik, ya, dan yang lebih luas dibandingkan kesabaran.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, wa ma u'tiya ahadun aqa'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Tidak ada anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seorang hamba dari anugerah kesabaran. Tidak ada yang melebihi. Oleh karenanya, para sahabat merasakan apa yang mereka raih, yang mereka dapatkan dari kesabaran-kesabaran mereka. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, wajadna khayra ma'ishina bis-sabri. Sungguh kami mendapati kebaikan hidup kami itu diraih dengan kesabaran. Makanya ada ungkapan yang mengatakan as-sabru fawqa kulli syai'. As-sabru fawqa kulli syai'. Kesabaran itu di atas segala. Kalau kita melihat bagaimana kedudukan dan keagungan sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi. Kemudian jamaah sekalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan mempelajari apa definisi dari sabar. Ya. As-sabru di dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-habsu. As-sabru di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-habsu, yaitu menahan. As-sabru, sabar artinya menahan maknanya. Nah, sedangkan secara istilah adalah menahan lisan, anggota tubuh yang lainnya dari hal-hal yang menandakan rasa tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara istilah sabar adalah menahan lisan dan anggota tubuh dari hal-hal yang menandakan rasa tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada reaksi dari anggota tubuh kita, serta menahan hati untuk tidak suudzon dan marah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah. Jadi ada dua. Makna sabar secara istilah adalah satu, menahan lisan dan anggota tubuh dari hal-hal yang menandakan rasa tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menahan hati untuk tidak suudzon dan marah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir yang diterima. Nah, ini disebut dengan sabar. Maka kadang kita mendapati ketika seseorang ditimpa musibah, ya, misalkan naudzubillah kecelakaan tunggal, ya, mungkin terpleset gitu aja, dia sudah marah-marah, maki-maki. Dia sudah marah-marah. Lisannya sudah mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang tidak sepantasnya keluar dari seorang muslim. Kemudian menyalah-nyalahkan orang. Kemudian di dalam hatinya ada kemarahan. Kok bisa sih? Padahal saya sudah hati-hati. Kenapa Allah kok menakdirkan saya begini? Nah, itu menunjukkan bahwa saya dirinya tidak sabar, tidak bisa menahan lisannya, anggota tubuhnya, dan juga hatinya di dalam menerima ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian dimulakan dari mata Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwa bentuk-bentuk kesabaran itu ada 3 macam. Ya, bentuk-bentuk kesabaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Yang pertama as-sabru ala ta'atillah. Bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah. As-sabru an maksiatillah. Bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada yang menerjemahkan
bersabar untuk bermaksiat kepada Allah. Ini keliru terjemahannya. Bersabar untuk bermaksiat kepada Allah. Berarti dia ketika bermaksiat dia sabar. Nah, bukan. Maksudnya adalah bersabar untuk meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. As-sabru ala aqdarillah. Bersabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik takdirnya itu kebaikan ataupun keburukan. Kalau keburukan berarti musibah. Ya, kalau takdirnya kebaikan, maka itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bab ini yang ingin dibahas oleh penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah bentuk sabar yang ketiga, yaitu bersabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pembahasan yang menarik ya, di antara para ulama terkait tiga bentuk sabar ini. Mereka berbeda pendapat. Di antara tiga bentuk kesabaran ini, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Apakah bersabar di dalam melaksanakan ketaatan, atau bersabar meninggalkan kemaksiatan, atau bersabar ketika menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka di antara para ulama mereka menyebutkan bahwa bersabar dalam ketaatan dan meninggalkan maksiat jauh lebih utama dibandingkan sabar dalam menghadapi musibah. Jadi sabar dua yang pertama tadi, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah dan sabar meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih utama dibandingkan sabar jenis yang ketiga, yaitu bersabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Para ulama menjelaskan bahwasanya sabar dalam ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan itu adalah sabar yang ikhtiari. Kesabaran yang menjadi pilihan dari seorang hamba. Jadi seorang hamba diberikan pilihan ketika mengamalkan, melakukan ketaatan atau meninggalkan maksiat. Contohnya, seseorang punya pilihan untuk melaksanakan sholat malam atau tidak, maka seorang hamba punya pilihan. Artinya kalau dia mau melaksanakan sholat malam di malam hari dengan dinginnya cuaca, ya, dia harus meninggalkan enaknya tempat tidurnya, maka itu adalah pilihan. Maka itu dia bersabar sehingga dia bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menjauhi maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pilihan. Seseorang punya pilihan untuk melakukan maksiat atau tidak. Seseorang punya pilihan untuk mencuri atau tidak. Maka ketika dia bersabar untuk tidak mencuri, maka itu utama bagi dirinya. Intinya, ulama menjelaskan bahwasanya yang lebih utama adalah bersabar di dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada pilihan. Nah, sedangkan bersabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tidak punya pilihan kecuali apa? Bersabar. Kecuali bersabar. Dia nggak bisa. Nah, misalkan kayak tadi dapat musibah, uangnya hilang. Wah, dia punya pilihan. Saya punya pilihan kan? Uang saya hilang atau enggak bisa. Nah, karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah uangnya sudah hilang. Maka enggak ada yang bisa dia lakukan kecuali bersabar. Seperti orang tadi yang mengendarai kendaraan. Maka Allah takdirkan dirinya jatuh misalnya. Nah, itu adalah musibah yang dia tidak punya pilihan kecuali ketika dia mendapati musibah dirinya jatuh dari kendaraan, maka dia kecuali hanya bersabar. Oleh karenanya, ulama menyebutkan bahwa kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh istrinya penguasa Mesir ketika itu. Ya, di sini ada perbedaan siapa namanya.
ada yang mengatakan itu Zulaikha, ada yang menyebutkan itu Ra'il namanya. Ya, intinya tidak ada riwayat yang sahih tentang nama dari perempuan itu. Intinya dia adalah istri dari penguasa Mesir ketika itu. Nah, disebutkan di situ di dalam surat Yusuf bahwasanya perempuan ini benar-benar ada keinginan melakukan maksiat dengan Nabi Yusuf. Wa qad hammat bihi wa hamma biha. Ketika perempuan ini menutup pintu-pintu rumahnya yang dimana Yusuf tinggal di dalamnya, maka kemudian wa qalat haitala, perempuan ini manggil Yusuf ke sini untuk menundukkan jiwanya Nabi Yusuf. Maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan, qala ma'adallah. Dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian perempuan ini ada rasa ingin melakukan kemaksiatan dengan Nabi Yusuf, dan Allah mengatakan wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun juga ada keinginan untuk melakukan maksiat dengan perempuan tersebut. Walaula ar-ra'a burhan rabbi, kalaulah sekiranya Nabi Yusuf itu tidak melihat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya beliau akan melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, intinya di situ beliau diuji kesabarannya di dalam meninggalkan apa? Maksiat. Karena beliau di situ ada pilihan. Dan bahkan Allah menyebutkan ada rasa dari Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Akan tetapi Nabi Yusuf melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kemaksiatan dari Nabi Yusuf. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tadi menyebutkan bahwasanya bersabar di dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan lebih utama dibandingkan bersabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama di dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam melaksanakan ketaatan, atau sabar dalam meninggalkan maksiat. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwa bersabar meninggalkan maksiat itu lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalam maksiat itu ada dorongan. Ada dorongan untuk melakukan keburukan. Ada dorongan untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dia memilih sabar untuk tidak merealisasikan kemaksiatan tersebut. Kemudian pendapat yang kedua, ini sebagaimana juga yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan bahwasanya sabar di dalam ketaatan lebih utama daripada sabar meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena ketaatan jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada seseorang meninggalkan maksiat. Makanya di dalam Al-Quran Allah sering memuji orang-orang yang melakukan apa? Ketaatan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Innallaha ma'as sabirin. Allah memuji orang-orang yang melakukan amal soleh. Allah memuji orang-orang yang beriman, yang mengerjakan sholat, maka itu semuanya dalam apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu ta'ala bishawab. Mungkin secara umum, bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih utama. Akan tetapi ada satu kondisi di mana kesabaran di dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih utama. Itu lebih utama. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang seorang laki-laki itu lebih utama dibandingkan seorang perempuan. Wa laisa dzakaru kal unsa. Seorang laki-laki itu enggak sama. Berbeda dari seorang wanita. Bima faddalallahu alaihi. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kan berikan kelebihan kepada seorang laki-laki. Karena dia adalah seorang pemimpin, maka berbeda. Akan tetapi ada satu kondisi
di mana seorang wanita lebih mulia dibandingkan seorang pria. Dari sisi apa? Kesolehannya. Dari sisi kesolehannya. Demikian juga bagaimana ya Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit 7 tahun berturut-turut beliau, kemudian beliau ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan hartanya, ya, semua orang menjauhi beliau. Maka kesabaran beliau di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala jauh lebih utama dibandingkan beliau ya melakukan ibadah. Kalau melakukan ibadah beliau masih bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana beliau bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan penyakit bertahun-tahun yang tidak sembuh, dan beliau juga mendapatkan ujian, ditinggalkan keluarganya, kemudian beliau habis hartanya, dan orang-orang juga meninggalkan beliau ya, karena penyakitnya ya, membuat orang menjauhi beliau. Jadi Allah Ta'ala alam surat mana yang lebih utama. Namun terkadang sabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala itu terkadang lebih utama. Ya, kalau melihat kasus kejadiannya, orang merasa berat ketika harus ditinggalkan orang yang dicintai, anaknya, istrinya, orang tuanya, itu berat. Maka di situ bersabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala jauh lebih utama dibandingkan dia harus melaksanakan sholat. Dia tahu sholat adalah kewajiban. Maka kesabaran sangat dibutuhkan ketika dia mendapatkan takdir Allah tadi, ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang perlu kita perhatikan ya, ketika seseorang itu harus bersabar. Yang pertama, sebagaimana yang kita sudah singgung, bahwasanya sabar itu adalah di antara ibadah, amalan ibadah hati yang begitu mulia. Maka seseorang ketika dia berusaha untuk sabar di dalam melaksanakan ketaatan, di dalam meninggalkan kemaksiatan, atau di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, maka harus ikhlas di dalam melakukannya. Hal ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim." Dan orang-orang yang sabar dia itu karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah sesuatu dia harus ikhlas ketika dia melakukan amalan sabar. Sehingga perkara sabar harus disembunyikan. Harus disembunyikan karena ini amalan hati. Terkadang ada orang mengatakan saya sabar. Nah, bisa jadi ya, Allah Ta'ala alam itu menunjukkan bahwasanya dirinya belum ikhlas sepenuhnya di dalam melakukan sabar. Melakukan sabar. Nah, maka sudah disimpan di dalam hati. Ikhlaskan bahwasanya kita memang benar-benar bersabar di dalam melakukan ketaatan atau meninggalkan maksiat atau di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sabar itu sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Artinya seseorang tidak mungkin bisa melakukan ibadah itu kecuali dengan izin pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ya, seseorang meminta terus kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah jelaskan. Ya, di dalam Al-Quran Allah mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka
Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa melakukan kecuali pertolongan dari Allah, kecuali izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan salat, ibadah yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang begitu berat, kecuali yang benar-benar Allah izinkan untuk bisa melaksanakan ibadah salat. Kita hanya sekedar untuk mengucapkan tasbih, untuk mengucapkan tahlil, ya, untuk mengucapkan tahmid saja. Itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana dengan amalan-amalan yang lebih besar dari itu? Butuh pengorbanan, butuh perjuangan, ya, maka tidak akan bisa terrealisasi kecuali dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus kita ketahui bahwasanya bukankah telinga kita ini senantiasa suka mendengarkan hal-hal yang menyenangkan syahwat? Bukankah kita selalu ingin, ya, melihat hal-hal yang menyenangkan nafsu kita? Maka ketika kita ingin bersabar untuk meninggalkan itu, tidaklah mungkin kita bisa melakukan kecuali pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat, ketika seseorang ingin melakukan sabar, itu tadi. Yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua senantiasa meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha terus kita belajar untuk menjadi orang yang sabar. Ingat janji Nabi SAW, beliau mengatakan, wa man yatasabbar yusabbirullah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia berusaha belajar untuk bisa sabar, apapun sabarnya jenisnya tadi, mau di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, atau bersabar di atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia berusaha, ya, belajar untuk bisa bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menganugerahkan kesabaran itu kepada diri. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil-dalil yang berkaitan dengan bab yang beliau bawakan ini, yaitu bab di antara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersabar di atas menjalani takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sebutkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat ke-11. Beliau mengatakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kita agak susah, ya, agak sulit memahami benar-benar ayat ini kalau kita tidak memahami ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Jadi potongan ayat ini potongan satu ayat. Ayat sebelumnya Allah mengatakan tidak ada sesuatu musibah apapun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengimani bahwasanya musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah itu terjadi karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Jadi ketika seseorang mendapati ujian berupa musibah, ya, maka hendaknya dia yakini musibah tersebut tidaklah menimpa dirinya, tidaklah terjadi kecuali karena kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia imani itu, maka niscaya Allah akan berikan apa konsekuensi dari dia meyakini itu. Apa? Allah akan berikan petunjuk di dalam hatinya. Allah akan berikan petunjuk berupa rasa sabar di dalam hatinya. Nah, kalau orang sudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rasa sabar, ya, maka tadi dia akan bisa menahan dirinya dari lisannya, dari anggota tubuhnya, dan dari hatinya untuk bersuudzon dan marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ayat yang luar biasa yang Allah sebutkan di dalam surat
Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Masa-masa paceklik, maka itu musibah. Seseorang kelaparan, kekurangan harta, maka itu ujian, musibah bagi dirinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang ketika ditimpa musibah, apapun musibah itu, maka mereka mengatakan kalimat apa? Istirja. Sesungguhnya kami itu milik Allah, dan sesungguhnya kami pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memuji, memberikan ganjaran bagi mereka. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Itulah mereka yang akan mendapatkan keselamatan, selawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya dirinya bisa menahan hatinya, dirinya bisa menahan kata-katanya, dirinya bisa menahan tingkah lakunya ketika menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang itu berupa apa? Musibah. Maka ini tidaklah keluar ya kata-kata istirja ini kecuali dari seseorang yang dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh penulis di sini tentang ayat wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah di dalam hatinya tadi untuk bersabar, menahan dirinya dari lisan, menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang tidak diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menahan hatinya untuk tidak berprasangka buruk dan marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya inilah yang dimaksud beriman dalam ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini, yaitu beriman kepada takdir. Baik, jangan sekali menggunakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan perkataan Al-Qamah. Ini salah seorang tabi'in, artinya tabi'in itu berguru langsung kepada para sahabat. Al-Qamah berkata, menafsirkan ayat ini, huwa rajulu tusibuhul musibah fa ya'lamu annaha min 'indillah fa yarda wa yusallim. Yaitu orang yang ketika ditimpa musibah dia meyakini bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sudah yakin, maka dia pun akan ridho dan menerima atas takdir yang dia terima. Karena tadi Allah memberikan hidayah kepada dirinya. Allah memberikan hidayah kepada dirinya. Maka hati-hati jamaah sekalian berada dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mungkin ditimpa dengan musibah, baik yang ringan maupun yang berat. Maka jangan pernah lupakan bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu, bahwasanya apa yang menimpa kita itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita iman bahwa itu terjadi karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama harus kita lakukan. Karena kalau sudah kita beriman, ya maka Allah akan memberikan hidayah di dalam hati kita untuk bersabar. Makanya ada kisah ketika seorang wanita dia menangis karena anaknya meninggal. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya. Nabi mendatangi wanita tersebut. Kemudian Nabi memberikan nasihat kepada orang tersebut. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam musibah yang menimpa dirimu. Maka kemudian orang tadi itu mengangkat suaranya. Engkau nggak tahu apa yang kurasakan. Orang kena musibah itu bagaimana? Berat.
hatinya untuk menerima, terlebih ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Maka kemudian Nabi berpaling. Maka kemudian orang tersebut, wanita tersebut diberitahu bahwasanya yang menegur dirimu itu adalah Rasulullah. Nah, maka kemudian dia kaget. Ya, kaget terhadap apa yang menimpa diri. Maka kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lantas beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak tahu bahwasanya itu adalah dirimu. Maka kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika musibah pertama kali menimpa. Itulah kesabaran. Artinya, kemungkinan wanita tadi itu belum bisa bersabar. Karena disuruh bertakwa oleh Nabi SAW, malah mengangkat suaranya. Malah dia mengatakan, engkau nggak tahu apa yang aku rasakan. Coba engkau rasakan apa yang aku rasakan. Misalnya mungkin engkau juga akan melakukan apa yang aku lakukan. Artinya dirinya tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima ya dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulis membawakan dalil selanjutnya, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnatani fin nasi huma bihil kufur. Ada dua hal yang ada pada diri manusia yang menjadikan manusia itu kufur. Menjadikan manusia itu kufur. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'nu fin nasab. Satu, mencela nasab keturunan. Yang kedua, wan nihayatu 'alal mayyit. Yang kedua adalah meratapi mayat yang sudah meninggal dunia. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dua dosa yang disebutkan di dalam agama Islam sebagai kekufuran. Ya, kan, tetapi yang perlu kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan kekufuran di sini adalah kufur asghar, bukan kufur akbar. Kalau kufur akbar ini adalah dosa besar tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nah, maka ini disebut dengan kufur asghar, kekufuran yang kecil, yaitu dosa besar tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nah, dua dosa ini yaitu adalah yang pertama mencela nasab. Nah, yang dimaksud dengan mencela nasab yang pertama adalah menjelaskan bahwasanya satu, mencela suku atau nasab seseorang. Jadi kalau suku nasab kan lebih umum, ya lebih umum. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan mencela nasab adalah mencela seseorang, artinya ini person, karena diragukan nasabnya. Kalau yang pertama dia mencela sukunya, nasabnya. Misalkan, wah apa ini? Suku ini nih biasanya begini. Nah, menyebutkan apa? Keburukan dari suku tersebut. Nah, berarti dia mencela. Nah, ini mencela nasab atau suku. Kemudian kalau yang kedua itu mencela seseorang karena nasabnya diragukan. Kita ambilkan contoh, ketika seseorang dia mengaku mungkin ya berasal dari suku ini, dari nasab ini, berasal dari keturunan ini, maka hukum asalnya seseorang itu tidak boleh diragukan dan juga tidak didustakan pengakuannya. Ya sudah, kalau ada orang yang mengaku-ngaku dari keturunan ini, nasabnya ini, sudah, hukum asalnya adalah tidak boleh diragukan dan tidak boleh didustakan. Ya, karena hal ini tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Disebutkan ya di dalam kaidah bahwasanya an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim. Ya, hukum asal manusia itu
dipercaya, diakui terkait nasabnya. Jadi kalau ada seseorang yang mengaku dari keturunan ini, nasab ini, suku ini, sudah kewajiban kita hanyalah apa? Mengaku, nggak boleh mendustakan. Adapun kalau dia berdusta, dia tidak jujur di dalam pengakuannya, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia berbohong, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karenanya Nabi SAW bersabda, ya, bagi orang-orang yang dia berbohong, ya, yang dia hanya sekedar mengaku-ngaku nasab, karena terkadang banyak orang mengaku-ngaku nasab, mengaku-ngaku turun karena untuk mendapatkan keuntungan dunia. Banyak. Nah, maka kalau dia mengaku-ngaku tidak jujur, bohong, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW telah menyebutkan, memperingati akan hal tersebut. Nabi SAW mengatakan, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haramun." Barang siapa yang dia mengaku menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya, artinya bukan pada nasabnya, sedangkan dia tahu ya bahwasanya yang dia nisbahkan, yang dia menasabkan dirinya kepada orang tersebut itu bukan bapaknya, artinya dia ngaku-ngaku sebagai nasabnya atau keturunannya. Maka kemudian kata Nabi SAW, maka surga haram atas dirinya. Maka surga haram atas dirinya. Ya, adapun sebagian orang yang mengaku keturunan ini, ya, kita nggak ada kepentingan, nggak ada kekuatan, nggak ada apapun yang bisa untuk menyangkal mereka. Ya kalau mereka mengatakan itu sudah. Kewajiban kita hanya menerima. Apapun mereka berbohong, yang mereka berdusta, maka itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama. Di antara dosa besar, kekufuran kecil yang dilarang di dalam agama Islam. Kemudian yang kedua adalah meratapi mayat, atau yang biasa disebut di dalam agama kita adalah an-niyahah. An-niyahah itu adalah mengangkat suara untuk meratapi mayat. Mengangkat suara untuk meratapi mayat. Atau terkadang, ya kalau di masa-masa jahiliyah, an-niyahah ini sudah biasa di kalangan orang-orang jahiliyah. Oleh karena an-niyahah ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Mereka ketika ada orang meninggal yang dicintai mereka, misalnya mereka meninggal dunia, maka mereka pun mengangkat suaranya. Seolah-olah mereka tidak terima dengan takdir yang mereka dapatkan. Terkadang ada yang memukul-mukul wajahnya, ada yang menjambak-jambak rambutnya, ada yang merobek-robek bajunya. Maka ini termasuk dari meratapi mayat. Meratapi mayat. Nah, ini diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda beliau. Beliau mengatakan, "An-naihatu di dalam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa alaihi sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meratapi mayat, jika ia belum bertobat sebelum meninggal, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan memakai baju yang berlumuran dengan cairan tembaga, serta mantel yang membuat dirinya senantiasa gatal. Ya, makanya di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang-orang yang berziarah kubur dari kalangan wanita, karena biasanya wanita ini yang sering meratapi mayat, karena hati mereka lemah, karena biasanya mereka lebih mengutamakan apa? Perasaan, lebih mengutamakan perasaan. Berbeda dengan laki-laki. Biasanya laki-laki itu lebih mengedepankan apa? Akal sehatnya. Kalau perempuan biasanya lebih mengedepankan apa? Perasaan. Maka Nabi SAW melarang wanita untuk berziarah kubur, karena nanti ditakutkan terjerumus ke dalam perkara apa? Meratapi mayat ini.
Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian jamaah sekalian yang dari Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang mungkin dianggap niyaha, meratapi mayat, akan tetapi itu bukanlah termasuk dari perbuatan meratapi mayat. Yang pertama itu adalah tangisan, ya, menangis. Maka ini bukan bagian dari niyaha, meratapi mayat. Ya, karena bisa jadi seseorang menangis itu menunjukkan rasa sedihnya. Bukan berarti dia tidak sabar, enggak. Bukan berarti dia tidak sabar. Karena itu mungkin reaksi dari apa yang dia rasakan dari perasaannya, rasa sedihnya. Ya, akhirnya dia keluarkan dengan cara meneteskan air mata. Meneteskan dengan air mata. Kalau seandainya menangis ya, karena meninggal orang-orang yang dicintai, itu termasuk niyaha, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang melakukan itu. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ibrahim anak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka beliau menangis. Maka kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya mata itu boleh menangis, hati boleh bersedih. Hanya saja kita tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami wahai Ibrahim sangat bersedih berpisah dengan dirimu. Karena Ibrahim anak Nabi SAW meninggal dunia. Di antara reaksi yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, beliau mengeluarkan air mata, tanda bahwasanya beliau bersedih. Akan tetapi kalau tadi seandainya menangisnya dia tumpahkan dengan cara teriak-teriak, memukul-mukul dirinya, menjambak-jambak, nah maka ini termasuk ke dalam niat. Ataupun nangisnya itu jerit-jerit. Beda orang yang nangis nggak terima dengan terima itu berbeda. Terkadang seringnya wanita kan, seorang ibu kehilangan anaknya, seorang istri yang meninggal suaminya, biasanya dia teriak-teriak, nangisnya teriak. Adapun menangis yang tidak disertai dengan teriakan, maka ini sebagaimana yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika anak beliau Ibrahim meninggal dunia. Maka kalau nangisnya itu disertai dengan histeris, teriakan, maka atau perbuatan yang menunjukkan protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk ke dalam niyaha. Kalaupun tidak ada, maka bukan termasuk niyaha. Nah, kemudian yang kedua yaitu perkara yang dianggap niyaha akan tetapi bukan. Yang kedua adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayat. Menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayat. Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya menyebutkan kebaikan mayat tanpa disertai dengan ratapan atau mengangkat suara yang keras, maka ini bukan bagian dari niat. Meratapi mayat. Bagaimana para ulama berdalil? Mereka berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Fatimah bintu Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Sedih jelas, seorang anak ditinggalkan oleh bapaknya, manusia terbaik di muka bumi. Bagaimana seseorang tidak bersedih? Kita saja ditinggalkan oleh bapak kita, orang tua kita, yang mungkin kebaikannya itu nggak sempurna. Kita merasa sedih. Bagaimana dengan ditinggalkan seorang yang paling mulia di muka bumi? Manusia yang kebaikannya luar biasa, manusia yang akhlaknya Allah puji di dalam Al-Quran. Masa nggak sedih?
Orang tua ditinggalkan anak, meskipun anaknya mungkin sering membuat sedih orang tuanya. Akan tetapi ketika meninggal dunia, ditinggalkan orang tuanya, sedih orang tua. Maka sebagaimana Fatimah pun sedih. Ya, akan tetapi kemudian Fatimah menyebutkan kebaikan-kebaikan ayahnya. Ya, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu untuk berdakwah, untuk menjayakan agama Islam di muka bumi ini." Kemudian Fatimah mengatakan, "Wahai ayahku, sungguh surga Firdaus adalah tempat kembali." Bukankah ini pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahwasanya beliau akan mendapatkan surga yang paling tinggi. Kemudian Fatimah juga mengatakan, "Wahai ayahku, kepada Jibril kami memberitahukan kematian." Ini adalah bentuk pujian. Akan tetapi jika tidak disertai dengan ratapan, tidak disertai dengan suara-suara yang tinggi, maka ulama menjelaskan ini bukan bagian dari niat meratapi mayat. Kemudian yang ketiga, yang dianggap niat akan tetapi bukan dari niat, yaitu memberi pengumuman akan wafatnya seseorang, bukan dalam rangka untuk menyebut-nyebut kebaikannya sebagai bentuk berbangga-bangga, sebagaimana kebiasaan jahiliyah. Kalau orang jahiliyah dulu, mereka ada yang meninggal, maka sudah mereka teriak-teriak, mereka sebutkan kebaikan orang-orang itu. Tetapi kalau kita mengumumkan kewafatan seseorang dalam rangka untuk kita bisa mensolatkan atau turut serta di dalam mendoakan mayat tersebut, maka ulama menjelaskan ini bukan bagian dari niat. Bukan bagian dari niat. Kalau tadi sebagaimana yang dilakukan oleh jahiliyah, yang mereka mengangkat suara. Kalau zaman dulu kan mungkin nggak ada speaker, ya artinya pakai mulut langsung. Ya, tetapi mereka teriak-teriak, "Wah, meninggal dunia si fulan, fulan itu begini, tapi dengan suara yang keras. Maka ini tidak diperbolehkan karena itu bagian dari niat. Ya, ada pun sekedar kita mengumumkan yang telah meninggal dunia saudara kita fulan bin fulan pada hari ini, dan insya Allah akan disolatkan di tempat ini dan dikuburkan pada jam sekian-sekian. Diharapkan kepada kaum muslimin untuk bisa ikut menyalakan dan mendoakan." Maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil berikutnya. Dalil yang ketiga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara marfu. Marfu artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami siapa yang memukul pipi, merobek-robek baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah ketika meratapi mayat. Ketika ada seorang yang meninggal dunia. Nah, kata laisa minna di sini maksudnya adalah bukan dari jalan kami, bukan dari ajaran kami. Sehingga konsekuensinya adalah bukan orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Bukanlah bagian dari orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Artinya keimanannya itu berkurang. Tidak sebagaimana keimanan orang-orang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya imannya tidak sempurna, berkurang. Nah, di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menunjukkan sikap protes terhadap keputusan takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dengan cara apa? An-niyah. Meratapi kesedihan. Berbeda dengan agama-agama yang lain.
Mungkin kalau di agama-agama yang lain itu malah diperintahkan mungkin. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, ada meratapinya itu sampai berapa? Seminggu, ada yang seperti itu. Ya, kemudian dipakai ini, dipakai itu, supaya orang meratapi mayatnya. Berbeda dengan agama Islam. Agama Islam kalau ketika ada orang meninggal dunia, maka agar segera untuk diurus apa? Fardu kifayahnya. Berbeda dengan agama yang lain. Maka mereka kadang mayat itu dibiarkan sampai 3 hari, bahkan ada yang sampai 1 pekan, sehingga agar keluarganya ini puas untuk apa? Meratapi mayat dari keluarganya tersebut. Adapun Islam tidak. Islam tidak mengajarkan kita ya, untuk melakukan sesuatu yang bisa menjurus kepada an-niyah. Ya, an-niyah. Nah, di antaranya an-niyah tadi, memukul-mukul pipi, ya, memukul-mukul badan. Kemudian juga apa? Apa tadi? Merobek-robek baju. Ya, merobek-robek baju. Maka ini bagian dari an-niyah. Merobek baju bagian dari an-niyah. Orang kalau merobek baju, apalagi perempuan, maka terlihat auratnya. Terlihat auratnya. Dan mungkin nanti dia akan menyesal atas apa yang dia lakukan. Maka Islam tidak mengajarkan tentang an-niyah, meratapi mayat. Jadi, anak pernah ingat dulu ketika kakek anak meninggal, yang di Jawa waktu masih kecil. Jadi ingat karena memang di depan mata kejadiannya. Jadi paman ketika itu kalau nggak salah tidak hadir. Ketika kakek meninggal tidak hadir. Beliau lagi di mana? Kemudian ketika beliau datang, ya, biasanya kan kita kalau kehilangan orang yang kita sayangi, ketika meninggal kita tidak ada di tempat, maka yang ingin kita lihat pertama kali adalah beliaunya, misalnya menunjukkan rasa sayang kita kepada beliau yang sudah meninggal. Mungkin kita peluk, mungkin kita, namanya kita bersedih, ingin melihat beliau terakhir. Tetapi paman anak ini tidak melihat, tetapi yang dia lakukan mungkin menjurus kepada perilaku niat. Yang ada ketika datang dia marah langsung hantam pintu rumah. Maka ini termasuk di antara niat yang menunjukkan sikap tidak ridho, tidak ikhlas dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu dia menyesal. Tangan lebam, bengkakan, pukul pintu hancur, pecah. Yang ada apa? Penyesalan. Maka inilah agama Islam, bagaimana indahnya agama Islam. Karena ketika seseorang melakukan kebaikan, maka akan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan setelahnya. Ya, kalau dia melakukan keburukan, pasti setelahnya adalah keburukan. Maka apa yang dia lakukan mungkin dia dapatkan dari rasa ketidakridhoan, kerelaan atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa dirinya, ditinggalkan oleh orang yang dicintai dirinya. Baik, kemudian jamaah sekalian dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit faedah bahwasanya bahwa sebagian ulama menyebutkan bahwa menyeru dengan seruan jahiliyah yang di dalam hadis ini itu bersifat umum, bukan hanya terkait dengan meratapi mayat, bersifat umum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, beliau menyebutkan bahwa di antara contoh-contoh seruan jahiliyah adalah seruan untuk fanatik kepada madhab atau kelompok tertentu, sehingga kaidah wala dan bara, yaitu cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam agama Islam bukan dilandasi dasar karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi
dilandasi di atas mazhab atau kelompok tersebut. Artinya kalau ada pendapatnya yang sesuai dengan kelompoknya, dia mengatakan dia sependapat dengan kamu. Kalau nggak sesuai, maka dia benci dengan benci yang sebenci-bencinya. Maka ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala termasuk di antara seruan jahiliyah. Sehingga akhirnya wala dan bara itu dibangun di atas hizbiyah, kelompok, sekte seperti itu. Nah, kemudian beliau menyebutkan hal ini terjadi ketika di masa-masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika ada dua orang sahabat dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi ada sahabat dari kaum Ansor, ada yang dari kaum Muhajirin. Kemudian yang kaum Ansor ini memanggil orang-orang dari kaum Ansor mengatakan wahai Ansor. Nah, kemudian yang Muhajirin mengatakan wahai Muhajirin. Dia tidak mengatakan wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman, tidak. Tetapi menyebut sesuai dengan dari mana dia datang. Orang Ansor berarti orang-orang yang membantu orang-orang Muhajirin. Orang Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Maka kemudian Nabi SAW menegur mereka. Kata Nabi SAW, "Ma'balu da'wal jahiliyah." Kenapa kalian masih menggunakan cara-cara panggilan orang-orang jahiliyah? Da'uha fa innaha munfinatun, kata Nabi SAW. Beliau mengatakan, tinggalkan seruan-seruan itu. Karena itu adalah seru-seruan jahiliyah. Karena itu bisa menimbulkan efek bau yang busuk. Ini maksudnya menimbulkan dampak efek yang buruk. Akhirnya nanti kalau terbiasa dengan itu, maka orang-orang akan merasa cinta hanya kepada kaum Ansor. Nanti sahabat yang Muhajirin hanya cinta kepada kaum Muhajirin. Maksud Nabi seperti itu. Nah, maka ketika seseorang menyeru di atas hizbiyah, di atas kelompok, maka ini termasuk di antara seruan-seruan jahiliyah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya yaitu Zadul Ma'ad. Beliau menjelaskan hal tersebut. Kemudian jangan sekali menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, masih ada dua dalil. Habiskan. Sampai selesai aja jam 11.15 ya. Kemudian dalil berikutnya yang disebutkan oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdil khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah." Artinya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman atasnya di dunia. Dengan apa? Dengan musibah-musibah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan hukuman dosanya itu hingga ia menerimanya di akhirat kelak. Ini dia pertanggungjawabkan dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya musibah adalah salah satu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa seorang hamba. Di mana musibah tersebut bisa menggugurkan dosa-dosa. Nah, kalau kita berbicara dosa, jamaah sekalian menurut Allah Subhanahu wa taala, maka dampak dari dosa ini mengerikan. Hal yang paling kecil adalah ketika seorang melakukan maksiat dan dosa, paling setidaknya hatinya akan diberi titik hitam noda di dalam hatinya. Ini yang paling ringan. Yang paling berat adalah bisa merusak tatanan kehidupan, bisa merusak, mengakibatkan keburukan bagi orang lain yang meskipun orang lain itu berbuat kebaikan. Itu dampak dosa dan maksiat. Makanya Allah mengatakan
Dhahar fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan, di bumi ini. Karena apa? Karena ulah maksiat dosa manusia. Kenapa Allah timpakan kerusakan itu kepada manusia? Agar mereka merasakan akibat dari sebagian perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, akibat dari dampak dosa dan maksiat tidak hanya berlaku menimpa orang yang melakukan dosa dan maksiat, tetapi bisa menimpa mengenai orang-orang yang tidak melakukan maksiat. Betapa banyak ya, kita lihat bagaimana tiba-tiba terjadi bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, yang kita yakin bahwasanya tidak semuanya orang melakukan maksiat. Akan tetapi itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini oleh sebab karena kesalahan kita sendiri. Yang dampaknya bukan hanya buat kita yang melakukan maksiat, tetapi orang yang tidak melakukan maksiat pun juga terkena dampaknya. Oleh karenanya butuh ya seorang hamba itu agar dirinya ya dihapuskan dosa-dosanya, ya, dihapuskan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah kita sebutkan bagaimana efek dosa tadi. Yang paling ringannya adalah ketika seseorang melakukan dosa maksiat, maka diberikan titik noda hitam di dalam hatinya. Kalau dia bertobat, dibersihkan. Bermaksiat lagi, berdosa lagi, ditambah lagi titiknya. Titik yang pertama tetap ada, ditambah lagi titik. Sampai akhirnya nanti tertutupi dengan noda hati, dipenuhi dengan maksiat. Nah, oleh karenanya maka seseorang sudah selayaknya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosanya, ya, agar kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada penjelasan yang menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau menyebutkan bahwasanya dosa-dosa yang kita lakukan setiap harinya bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa sebab. Ya, dengan beberapa sebab. Nah, di sini anak akan sebutkan dua. Yang pertama yaitu dari sisi internal orang yang berbuat dosa tadi. Yang pertama dari sisi internal orang yang berbuat dosa tadi. Kemudian yang kedua dari sisi eksternal, artinya tidak ada berkaitan dengan diri orang yang melakukan perbuatan dosa tadi, maksiat tadi. Nah, kalau yang pertama yang berkaitan dengan diri orang yang melakukan maksiat dosa tadi, maka dosanya bisa dihapuskan, kesalahannya, ya dosanya bisa dimaafkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya adalah dengan bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini akan bisa menghapuskan dosanya, baik yang kecil maupun yang besar. Dengan bertaubat kepada Allah, kemudian beristighfar. Kemudian yang kedua, sebab yang bisa menggugurkan dosanya, mengampuni kesalahannya adalah istighfar tadi. Nah, berarti bertobat kemudian istighfar. Kemudian yang ketiga adalah melakukan amal soleh. Maka amal soleh bisa menggugurkan dosa-dosa dari dirinya. Tapi ingat, dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yaitu amal soleh bisa menghapuskan apa? Amal buruk, yaitu dosa. Tapi yang dimaksud di sini adalah dosa kecil. Ya, hanya menggugurkan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka dia harus bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya amalan-amalan itu bisa menghapus dosa dan kesalahan seorang hamba. Nabi SAW mengatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kaba'ir. Sesungguhnya salat 5 waktu, kemudian salat Jumat ke Jumat yang lainnya,
kemudian Ramadan ke Ramadan, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu bisa menghapus dosa kesalahan di antara keduanya. Selama dia menjauhi dosa besar. Jadi amalan-amalan yang kita kerjakan, sholat 5 waktu kita, kemudian amalan-amalan yang kita lakukan di antara 2 Jumat, kemudian amal-amal soleh yang kita lakukan di antara Ramadan, maka itu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Adapun dosa-dosa besar maka tidak bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi ini yang pertama ya, sebab internal. Ada sebab eksternal. Nah, sebab eksternal kita bagi 2 lagi. Nah, sebab eksternal itu yang pertama datang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Datang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang terakhir. Kemudian kalau yang kedua sebab eksternal itu datang dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi sebab eksternal ada 2, yang datang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab yang pertama yang datang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah doa kaum mukminin untuk dirinya. Dan kita dianjurkan untuk mendoakan kaum mukminin yang di dalam doa kita. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan juga kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman pada hari ditegakkannya hari kiamat. Nah, dengan doa kaum mukminin ini, maka dosa seseorang bisa diampuni. Dosa seseorang bisa diampuni. Kemudian yang kedua, doa malaikat kepada dirinya. Berarti ini makhluk Allah juga. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan doa malaikat adalah dengan apa? Dengan apa? Menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan makhluk yang ada di lautan pun memintakan istighfar, ampunan untuk kita. Artinya ini sebab dari orang lain, dari makhluk yang lain. Kemudian sebab yang ketiga dari sebab makhluk yang lain, yaitu adalah amal soleh yang dikerjakan orang lain untuk dirinya. Mungkin ini berlaku ketika dia meninggal dunia. Ya, akan tetapi amal soleh, para ulama sepakat bahwasanya jika ada seseorang yang dia mendoakan kita, bersedekah atas nama kita, kemudian berhaji, meniatkan pahalanya untuk kita, maka pahalanya akan sampai. Akan tetapi ulama berbeda pendapat ketika mereka tentang pahala membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, apakah itu sampai atau tidak? Adapun amal-amal soleh yang kita sebutkan tadi, berhaji, bersedekah atas nama kita, mendoakan kita, maka pahalanya sampai. Kemudian eksternal yang lain dari makhluk yaitu adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, dan seseorang tidak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW kecuali dia mengikuti ajaran Nabi SAW. Nah, kemudian sebab eksternal yang kedua yaitu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sebab-sebab yang ada di dunia. Melalui apa? Musibah. Melalui musibah yang menimpa diri kita. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu menghapuskan, menggugurkan dosa seseorang melalui musibah. Nabi SAW mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adan wala ghammin hatta syaukati yusharakuha illa kafarallahu biha min khotoyah." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, suatu penyakit, rasa letih. Rasa letih itu termasuk musibah. Ya. Kemudian kekhawatiran tentang dirinya bagaimana ke depannya, kemudian kesedihan tentang masa lalu yang menimpa dirinya,
kemudian gangguan dari orang lain, kegelisahan, bahkan duri yang kecil sedikit pun ketika melukai dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahannya dan juga dosanya. Nah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena kita mendapatkan musibah. Nah, kemudian yang kedua, yang sebab dari Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kita rasakan di alam barzah. Sebab yang kita rasakan di dalam alam barzah. Nah, sebab ini menggugurkan dosa seseorang di alam barzah, yaitu adalah ketika dihimpit oleh kubur. Ya, dihimpit oleh kubur. Nah, yang perlu kita pahami bahwasanya himpitan kubur ini bukan adab. Ya, bukan adab. Akan tetapi itu adalah kesulitan dan kepahian yang dialami oleh seseorang yang telah meninggal dunia, bukan adab. Ya, bukan adab. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna lil qabri dohtotan walau kana ahadun najan minha saat bin Mu'adz. Sungguh kubur itu memiliki himpitan. Andai ada seseorang yang bisa selamat darinya, andai seseorang ada yang bisa selamat darinya, artinya tidak ada orang yang bisa selamat. Kalau seandainya ada yang selamat dari himpitan kubur, kata Nabi SAW, maka saat bin Mu'adz lah orang tersebut. Artinya himpitan kubur bukan adab. Bukan adab. Sebagaimana seseorang ketika akan meninggal dunia, dia merasakan apa yang namanya sakaratul maut. Maka sakaratul maut ini bukan adab. Bukan adab. Karena kata Nabi SAW, ya barang siapa yang dia meninggal dunia, sesungguhnya inna lil mauti sakaratin. Ya, sesungguhnya kematian itu benar-benar diiringi oleh sakaratul maut. Artinya setiap orang yang meninggal dunia pasti merasakan yang namanya apa? Sakaratul maut. Tapi bukan berarti itu adalah adab bagi diri. Enggak. Sebagaimana himpitan kubur tadi, itu bukan adab. Akan tetapi itu adalah keletihan, kepayahan ketika apa yang dirasakan di dalam alam kubur. Kemudian yang ketiga adalah sebab di akhirat. Sebab di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seseorang yang dia itu sudah diazab di dalam neraka. Kemudian tanpa sebab apa-apa, maka dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah gosong. Dalam keadaan sudah gosong. Kemudian dimasukkan ke dalam sungai. Kemudian dia bersih. Nah, maka kemudian orang ini heran, apa yang bisa membuat dirinya keluar dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Artinya dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ya di dalam akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan ridhoya fala asqatu alaikum ba'dahu abada. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, sesungguhnya ridhoku, rahmatku, selamanya aku tidak akan pernah murka kepada kalian, kepada orang yang tadi itu, yang tiba-tiba dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Sebenarnya ada satu dalil lagi, tapi waktunya sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Adapun kekeliruan, kesalahan, kekhilafan maka datang dari setan dan anak pribadi, dan anak mohon ampun atas apa yang telah anak ucapkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.